Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan, terutama untuk kelas 12 Teknologi Laboratorium Medik SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Pada kesempatan kita kali ini, saya Fafur Samusi akan menjelaskan materi pada mata pelajaran hematologi. Ya, pada pembelajaran kita kali ini kita lakukan secara daring atau online karena COVID-19 atau coronavirus ini di luar sana masih merajalela. Tapi kalian, walaupun kita pembelajaran secara online, jangan patah semangat, jangan berkecil hati. Selama kamu mengikuti pembelajaran secara maksimal dan baik, kamu tetap akan mendapatkan materi atau ilmu yang tidak kalah maksimal juga dengan pembelajaran secara offline atau tatap muka. Oke, pada pertemuan kita kali ini, tadi yang sudah saya terangkan, itu kita akan membahas di mata pelajaran hematologi dengan materi pemeriksaan sediaan apus darah. Ya, itu pemeriksaannya. Kita langsung saja ke materi untuk mengurangi durasi video pembelajaran kita. Langsung saja, ciao. Kita ke definisi, ya. Definisi sediaan apus darah tepi. Sediaan apus darah tepi atau yang biasa kita sebut itu SADT, itu suatu cara yang sampai dengan saat ini masih banyak digunakan di laboratorium kesehatan di luar sana, entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit, itu intinya masih banyak digunakan. Prinsip pada pemeriksaan SADT ini adalah dengan meneteskan darah di atas objek gelas dan kemudian darah itu dicat dan diwarnai, dan kemudian selnya, morfologinya itu dilihat di bawah mikroskop. Itu prinsipnya. Terus tujuannya, untuk tujuan pemeriksaan ini adalah menilai berbagai unsur sel darah manusia. Itu ada leukosit, ada eritrosit, dan ada trombosit. Ada leukosit, eritrosit, dan ada trombosit. Ada juga mencari malaria atau trypanosoma pada darah, dan ada juga mencari mikrofilaria. Itu tujuan pemeriksaan tersebut atau pemeriksaan SADT ini. Bahan yang digunakan itu darah, ya. Darah yang digunakan bisa dengan dua macam. Yang pertama ada darah kapiler, dilakukan pemeriksaan atau pengambilan secara kapiler. Yang kedua pengambilan secara vena atau darah vena dengan penambahan antikoagulan EDTA. Itu definisi pemeriksaan SADT ini. Lanjut, kita ke jenis apusan darah. Oke, ada berapa sih jenis apusan darah yang ada di luar sana untuk pemeriksaan laboratorium? Jenis apusan darah ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sediaan darah tipis. Oke, ada sediaan darah tipis. Pada sediaan darah tipis ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, sediaan darah tipis ini memerlukan darah yang sedikit atau dengan volume darah yang sedikit, ya. Morfologi sel yang akan terlihat dengan sediaan darah tipis ini akan tampak lebih jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu bentuk parasit Plasmodium berada dalam eritrosit, ya. Lebih mudah menentukan spesies, stadium parasit, dan perubahan eritrositnya. Itu kelebihan pada jenis apusan darah kita yang pertama, darah tipis. Lanjut, sediaan darah tebal, ya. Pada sediaan darah tebal juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, membutuhkan darah yang lebih banyak. Ini perbedaannya. Kalau misalkan yang tipis itu membutuhkan volume darah yang sedikit atau kecil, kalau yang tebal membutuhkan darah yang lebih banyak. Terus jumlah parasit yang ditemukan akan tampak lebih banyak, ya. Bukan hanya parasit saja, sel-sel yang lain juga akan tampak lebih banyak. Kenapa lebih banyak, Pak? Karena volume darah tadi yang berpengaruh. Volume darah yang diambil pada sediaan darah tebal ini lebih banyak. Jadi kemungkinan besar parasit dan sel-sel yang akan terlihat pada mikroskop juga akan lebih banyak. Sediaan mempunyai bentuk parasit kurang utuh dan kurang lengkap morfologinya.
Oke, pada gambar di samping itu salah satu perbedaannya. Untuk yang di atas itu sediaan darah tebal dan di bawah itu sediaan darah tipis. Itu jenis-jenis sediaan. Ada sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Kita lanjut. Kriteria, kita masuk ke kriteria SADT yang baik. Bagaimana sih SADT itu bisa dikatakan baik, layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya. Yang pertama, lebar dan panjang SADT tidak memenuhi seluruh kaca objek. Jadi kaca objek yang panjangnya kurang lebih 10 cm itu tidak dipenuhi oleh SADT semua. Ya, SADT semua. Yang nomor 2, tampak penebalan yang berangsur tipis. Jadi pada SADT ini itu ada bagian yang tebal, terus ke samping itu semakin tipis. Ujung atau ekor tidak berbentuk robek. Pada ekor SADT itu tidak robek, tapi dia berbentuk oval atau melengkung, tidak berlubang-lubang. Jadi dari badan semua SADT itu tidak berlubang, tidak berputus-putus, tidak terlalu tebal. Terus pewarnaan yang baik. Pewarnaan baik itu yang berwarna ungu, tidak pucat dan tidak terlalu tebal. Itu kriteria SADT yang baik. Lanjut. Jenis-jenis pewarnaan sediaan darah. Ada 4 jenis pewarnaan sediaan darah. Yang pertama ada gimsa, yang kedua asid fas, ada garam, dan ada weik. Metode pewarnaan di atas digunakan untuk mempelajari morfologi sel darah. Sel lin atau limfa, sel sumsum, mengidentifikasi parasit, darah trepanosoma, plasmodium, dan golongan protozoa. Itu jenis-jenis pewarnaan sediaan darah. Ada gimsa, ada asid fas, ada garam, dan ada weik. Ya, tapi biasanya yang akan kita praktikumkan pada pemeriksaan laboratorium itu ada di jenis gimsa. Gimsa ini yang biasanya paling populer digunakan pada pemeriksaan di laboratorium kesehatan. Lanjut. Pedoman pemakaian gimsa. Oke, karena kali ini gimsa yang akan kita tekankan pemeriksaannya dengan menggunakan larutan gimsa atau dengan metode gimsa. Jadi pedoman gimsa ini perlu kamu terima. Gimsa stok baru boleh diencerkan dengan aquades, air, dan buffer. Diencerkan gimsa dalam jumlah yang dibutuhkan. Takaran titik 2, untuk pewarnaan individu gimsa, stok 1 tetes dapat ditambahkan 1 tetes pengencer dengan lama 15-20 menit. Gunakan air pengenceran dengan pH 6,8 sampai 7,2. Itu pedoman pemakaian larutan gimsa yang akan kita pakai untuk pemeriksaan SADT. Oke, lanjut. Kita ke prosedur. Nah, prosedur pemeriksaan sediaan darah tepi. Pemeriksaan laboratorium yang akurat harus mengacu pada Good Laboratory Procedure atau GLP yang meliputi 3 tahapan. Good Prosedur Laboratory atau Good Laboratory Procedure atau GLP itu ada 3 tahapan. Jadi 3 tahapan ini yang menentukan bagus tidaknya pemeriksaan itu akurat atau tidaknya. Pemeriksaan laboratorium baik, bagus, akurat karena ditunjang oleh 3 hal tersebut. Yang pertama ada praanalitik. Pada tahap praanalitik pemeriksaan sediaan apus darah tepi atau SADT, itu tahapan ini menentukan kualitas sampel yang akan dihasilkan dan memengaruhi proses kerja. Faktor yang mempengaruhi sampel itu ada penyakit, puasa, diet, aktivitas fisik, dan obat. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi sampel bagus tidaknya untuk pemeriksaan SADT ini. Lanjut. Sampel harus sesuai dan tepat dengan jenis pemeriksaan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kebersihan tentunya mempengaruhi stabilitas kualitas sampel. Lanjut. Praanalitik. Analitik adalah tahap
pengerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pendukung tahap analitik. Sampel yang tepat, alat sesuai dengan prosedur, reagen yang berkualitas, SDM yang baik. Jadi pra-analitik ini adalah tahapan di mana sampel tersebut dilakukan pengujian atau pemeriksaan. Jadi sini pendukung pada tahap analitik adalah sampel tadi. Ketika sampel sudah disiapkan, sampel ini dikerjakan. Terus alat yang digunakan itu baik atau tidak, sempurna atau tidak. Kalau misalkan alatnya juga tidak baik, jelas hasilnya tidak akan maksimal. Reagen atau larutannya, reagen yang dipakai bagaimana? Reagen yang dipakai baik, hasilnya biasanya baik. Reagen yang dipakai itu kadaluarsa contohnya, jelas hasilnya tidak mungkin bisa dikatakan baik. Bisa saja hasilnya tidak sesuai dengan kondisi pasien atau darah yang ada di pasien. ADM yang baik, ya. Terus ada yang ketiga, ada pasca analitik. Pasca analitik adalah mengeluarkan hasil pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa hasil valid yang diperoleh, pencatatan laporan, penyaliran hasil, pengiriman hasil hingga diterima oleh si pasien. Jadi pasca analitik adalah mengeluarkan hasil pemeriksaan. Tadi sudah di tahap analitik adalah memeriksa sampel yang disediakan. Pasca analitik adalah mengeluarkan hasil, sudah diperiksa baru dikeluarkan, terus kemudian dicatat, diprint, dikeluarkan, dan kemudian diterima oleh si pasien. Itu 3 tahap yang biasanya berpengaruh pada pemeriksaan laboratorium, terutama yang sedang kita bahas ini adalah pemeriksaan SADT. Lanjut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Durasi sengaja tidak saya perpanjang atau panjang kali lebar sampai 50 menit, sampai 1 jam, sampai 2 jam. Karena ketika durasi ini diperpanjang, jelas akan jadi tidak betah di kamunya. Saya terlalu banyak ngomong, jadi untuk durasi saya batasi. Akan saya lebih terangkan di pertemuan-pertemuan kita di esok harinya atau pertemuan kita ke depannya. Untuk video kali ini saya cukupkan pada materi SADT. Untuk tugas dan kuis akan saya lampirkan di video atau di kolom komentar di bawah ini. Jadi jangan sampai tidak tonton atau review video ini. Kalau misalkan kamu menonton ataupun review tetapi kurang paham, kurang jelas, kamu bisa ulang, kamu bisa ulangi lagi sampai kamu jelas, sampai kamu paham. Kalau misalkan nanti kamu sudah paham, kamu akan lebih mudah untuk menerima video atau materi di pertemuan kita selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat walaupun dalam suasana KBM online. Tetap semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi corona. Jangan patah semangat, tetap dengan protokol kesehatan. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah banyak ngomong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.